Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 kimia industri yang berjudul analisis statistik karakteristik fisikokimia limbah industri kasus bak evaporasi yang digunakan sebagai penyimpanan air limbah cair. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Giandri Widodo dengan NIM 413231100002 dari Fakultas Teknik Mesin. Di sini saya juga menyertakan link downloadnya apabila teman-teman ingin mempelajari lebih dalam. Baik, kita mulai dengan abstrak terlebih dahulu. Kolam evaporasi adalah tempat penyimpanan umum limbah industri di sebagian besar pembangkit listrik terbarukan. Berbagai jenis penelitian mengenai dampak lingkungan dan permasalahan dari pengalaman ini telah menyarankan metode pembangunan ini untuk mencegah pembuangan limbah industri ke laut dan membendung serta mencegah kontaminasi air. Berfokus pada metode penelitian khusus untuk membangkit listrik di selatan Maroko yang menggunakan bak evaporasi untuk menyimpan limbahnya. Kami mengevaluasi pengembangan karakteristik fisika kimia limbah tersebut selama jangka waktu 1 tahun. Cekungan penguapan menjalani penelitian menyeluruh untuk mengevaluasi dampak limbah industri yang mengarah pada pengamatan peningkatan yang signifikan dalam karakteristik fisikokimia limbah yang dibuang, terutama Esi, BOD5, dan Na dan Si12. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyoroti kelemahan terkait dengan penyimpanan air limbah di kolam penguapan yang merupakan praktik umum di banyak perusahaan industri. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan kemunduran ekstraksi sumber daya dan kekurangan sumber daya permanen, terutama yang berkaitan dengan air tanah, masih menjadi permasalahan utama dalam dekade ke-21. Kolam tanah dengan lapisan yang konsentrasinya meningkat secara spontan karena sinar matahari langsung dikenal sebagai cekungan evaporasi. Limbah industri dapat dibuang dengan baik ke dalam bak evaporasi, terutama di daerah panas dan daerah berbiaya rendah. Dimungkinkan untuk menutup cekungan evaporasi untuk meminimalkan kemungkinan pencemaran air tanah. Karena alasan ini, limbah terkonsentrasi di bak evaporasi. Akibatnya, mereka berupaya mengurangi jumlah limbah melalui penguapan yang mungkin mengarah pada pembentukan garam. Untuk melindungi sumber daya air dan melestarikan lingkungan, disarankan bagi industri yang menggunakan kolam evaporasi untuk mencari alternatif pengolahan air limbah yang berkelanjutan daripada mengandalkannya sebagai metode pembuangan air. Dengan menyelidiki potensi daur ulang air limbah, industri dapat beralih dari politik pembuangan ke kolam dan penguapan. Baik, selanjutnya kita beralih ke metodologi untuk mengumpulkan sampel limbah dari 2 cekungan evaporasi selama tahun 2021-2022. Sebuah pembangkit listrik tenaga surya terbarukan di selatan Maroko yang menggunakan fasilitas pengolahan air dalam ruangan dipilih untuk melakukan percobaan tersebut. Gambar 1 ini menggambarkan lokasi persis wilayah penelitian seperti yang disajikan pada peta. Kolam evaporasi yang dibangun menggunakan material geomembran ini memiliki dimensi panjang 165 meter, lebar 85 meter, dan kedalaman 2 meter. Pengambilan sampel dikumpulkan antara April 2022 dan November 2021 menggunakan penguji otomatis bersertifikat Sigma tipe 940P. Kami menggunakan teknik konvensional di laboratorium kimia dan lingkungan untuk melakukan studi fisikokimia air limbah. Seluruh pengambilan sampel dikirimkan dalam beberapa botol unik karena limbah dari bak evaporasi mengandung sisa-sisa minyak. Pengambilan sampel ini dianalisis pada hari yang sama saat pengambilan sampel dilakukan dari pembangkit listrik. Selanjutnya,
kita beralih ke hasil dan pembahasan. Hasil dari evaluasi karakteristik fisikokimia limbah yang dikeluarkan di bak evaporasi menunjukkan bahwa konsep evaporasi menunjukkan dampak negatif terhadap air limbah, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan besar dalam berbagai sifat limbah, ESI, NA, TSS, dan lain-lain. Dampak tersebut dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan ekologi. Besarnya dampak suhu terhadap pembentukan NA, Fe, dan TSS dalam limbah dapat dipahami dari faktor penguapan yang meningkatkan salinitas dan saturasi. Oksis ion Fe oleh oksigen atmosfer juga dapat mengakibatkan peningkatan kadar TSS dan Na di cekungan penguapan. AOX dapat digunakan untuk mengukur jumlah halogen organik yang merupakan senyawa yang mengandung klorin, fosfor, atau garam dalam uji limbah. Biasanya peningkatan ini berhubungan dengan kontaminasi air. Berdasarkan temuan ini, kami menganjurkan penggunaan kembali limbah yang diperoleh dari bak penguapan dengan menerapkan pendekatan berkelanjutan seperti teknik penyulingan tenaga surya, terutama di daerah kering dan panas. Baik, kesimpulan dari pembahasan ini ialah evaluasi terhadap karakteristik fisika kimia limbah yang dibuang ke dalam evaporasi mengungkapkan dampak negatif evaporasi terhadap air limbah industri ini. Akibatnya, penguapan menyebabkan peningkatan yang signifikan pada sebagian parameter fisika kimia serta IS, Na, C12, BOD5, dan lain-lain. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh pencemaran air yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti tanah, satwa liar, dan limbah organik dari unggas. Penelitian ini mengidentifikasi korelasi antara semua sifat fisikokimia limbah industri yang disimpan di bak evaporasi. Selain itu, terlihat bahwa kadar DBO5, natrium, Na, klorin, dan konduktivitas listrik IS melebihi batas yang diperoleh untuk limbah di wilayah studi. Untuk memitigasi potensial masalah ekologi dan lingkungan, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan kembali atau daur ulang limbah dengan menggunakan pendekatan teknologi berkelanjutan seperti penyulingan tenaga surya. Pendekatan ini dapat membantu mengatasi tantangan terkait pembuangan limbah dan berkontribusi terhadap praktik pengolahan air yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.